Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sahabat Mamel dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang ini kita sudah akan memasuki musim penghujan. Jadi hari ini aku akan berbagi ulasan tentang bagaimana merawat tanaman di musim hujan. Musim hujan seringkali membawa keuntungan bagi tanaman, namun juga bisa menimbulkan tantangan tersendiri dalam merawat tanaman di rumah ataupun taman. Nah, untuk memastikan kelestarian dan pertumbuhan tanaman tetap optimal di musim hujan, diperlukan perhatian khusus. Nah, jadi ini akan aku berikan beberapa tips praktis yang bisa membantu kalian merawat tanaman di rumah dengan baik selama musim hujan. Yang pertama, hindari genangan air yang merugikan. Nah, salah satu tantangan utama selama musim hujan ini yaitu genangan air. Ini bisa menyebabkan hilangnya nutrisi tanah dan berdampak buruk pada pertumbuhan tanaman. Pastikan untuk menyediakan sistem drainase yang baik agar air bisa mengalir keluar. Oke, sekarang aku cek dulu kira-kira pot-pot mana yang perlu diberikan drainase yang baik. Artinya pada waktu awal menanam belum diberikan bebatuan atau styrofoam di bawah potnya. Oke, sekarang aku cek dulu ya sahabat Mamel, karena juga mungkin aku lupa juga ya kan, atau ada yang waktu itu aku beli dari penjual belum aku cek gitu. Jadi kita cek dulu nih satu-satu potnya yang mana ya. Sahabat Mamel juga perlu memperhatikan dari jenis tanamannya ya. Apakah tanaman itu menyukai air atau lebih menyukai air yang lebih sedikit. Nah, aku beri contoh misal seperti tanaman dari jenis kaktus atau sukulen. Ya, tanaman ini memerlukan ekstra perhatian karena seringkali menerima air yang lebih dari yang diperlukan. Nah, setelah musim hujan berhenti, pastikan menempatkannya di sinar matahari untuk jangka waktu yang tertentu ya. Oke, nah ini sepertinya aku sudah mendapatkan satu pot yang belum aku berikan styrofoam ya. Sekarang kita bawa dulu nih ke meja kerja nih. Aku punya meja kerja sobat Mamel. Oke, ini kita persiapkan dulu mejanya biar kita nanti enak meletakkan untuk perlengkapannya. Oke sahabat Mamel, aku pindah posisi sebelah sini ya biar lebih leluasa. Nah, ini aku sudah persiapkan perlengkapannya. Sahabat Mamel perhatikan, untuk lubang dari bawah pot ini pastikan tidak ada yang menghalangi ya. Kalau memang terlalu kecil bisa diperbesar. Nah, ini kemudian aku masukkan styrofoam atau sahabat Mamel bisa menggunakan bebatuan atau arang ya. Nah, ini pot yang awal ya. Jadi kita pindahkan, ini juga ukurannya pot yang baru lebih besar sih ya kan. Nah, ini kita pindahkan seperti ini, seperti repotting biasa aja sahabat Mamel, hanya menambahkan styrofoam atau bebatuan atau mungkin arang ya untuk memberikan drainase yang baik untuk pencegahan tanaman mendapatkan air yang berlebih. Jadi biar aman nih ya kan pertumbuhannya. Oke, ini sudah selesai sahabat Mamel, seperti ini aja ya. Nah, kita letakkan lagi ke tempat yang semula. Nah, saran aku sih sahabat Mamel juga memberikan jarak antara lantai dengan pot ya, bisa menggunakan rak atau batu bata gitu agar tidak langsung menempel, jadi air bisa mengalir ya. Oke, selanjutnya yang kedua, pangkas tanaman secara rutin untuk pertumbuhan optimal. Artinya lakukan pemangkasan tanaman secara teratur menggunakan alat potong yang tepat saat musim hujan. Ini adalah waktu yang tepat bagi tunas baru untuk tumbuh. Tetapi pastikan untuk memberikan ruang yang cukup bagi pertumbuhan tersebut. Nah, pemangkasan juga membantu menghindari pertumbuhan tanaman yang tidak diinginkan. Jadi, jika ada tanaman-tanaman yang daunnya sudah mengering, menguning, atau sudah tampilannya tidak baik lagi, mending dipangkas aja sahabat Mamel ya. Atau tanaman yang menjuntai sudah terlalu rimbun ya, bisa dilakukan pemangkasan.
Lanjut yang ketiga, bersihkan alga yang tumbuh. Jadi bersihkan tuh tanaman-tanaman liar dari permukaan media tanam ya. Periksa semua apakah ada tumbuhan hijau berlendir yang tumbuh seiring dengan dimulainya musim hujan ya. Bersihkan tumbuhan-tumbuhan liar tadi secara teratur untuk mencegah gangguan terhadap pertumbuhan tanaman. Yang keempat, sediakan cahaya tambahan. Nah, untuk pemberian cahaya ini ya, terkadang kan kalau musim hujan cahaya yang didapat dari sinar matahari itu kan berkurang ya. Jadi kalau misalkan begitu hujan tidak sedang turun ya, bisa dijemur dulu sahabat Mamel sebelum hujan turun. Nah, karena kekurangan cahaya seringkali terjadi selama musim hujan. Nah, untuk tanaman yang sangat tergantung pada sinar matahari, gunakan sumber cahaya buatan untuk mengatasi kekurangan cahaya tersebut. Nah, contohnya sahabat Mamel bisa berikan tambahan cahaya dari lampu ya. Jadi kita harus persiapkan tuh kira-kira tanaman mana yang memang membutuhkan cahaya ekstra pada saat musim hujan. Nah, jika misal biasanya kan kalau musim hujan itu suka ada katak ya sahabat Mamel, kodok gitu ya. Nah, itu biarkan saja sahabat Mamel karena sebenarnya bagus ya, membantu menjaga tanaman bebas dari serangga. Ya, karena aku juga kadang terlihat suka melihat ya di pot itu suka ada katak kecil-kecil gitu. Sama aku dibiarin aja karena misal ada serangga-serangga yang suka merusak daun, nah itu nanti akan dimakan sama si katak tadi ya. Oke, kelima, manfaatkan cacing tanah dan pupuk. Jaga kesuburan tanah dengan memanfaatkan cacing tanah dan pupuk organik selama musim hujan. Cacing tanah tidak hanya menjaga tanah tetap subur, tetapi juga memastikan air meresap ke dalam tanah. Nah, gunakan pupuk organik yang lambat, artinya yang slow release, untuk memberikan nutrisi tanaman secara berlanjut. 6. Lindungi tanaman dari hujan lebat. Nah, sahabat Mamel bisa menggunakan penutup berlubang yang tembus cahaya seperti atap paranet untuk melindungi tanaman dari hujan yang berlebihan. Nah, penutup berlubang dari plastik tadi misalnya bisa memastikan tanaman bisa mendapatkan kelembaban yang diperlukan tanpa membahayakan pertumbuhan mereka. Jadi air yang didapatkan dari air hujan yang turun itu tidak berlebihan ya. Nah, kalau di tempat aku sih di sini aku menggunakan pohon anggur untuk menghalang sinar matahari langsung dan juga hujan yang berlebihan ya. Memang sih hal yang repotnya kalau memakai tanaman anggur itu pemangkasan harus rutin ya, karena dia cepat sekali pertumbuhannya. 7. Berikan dukungan fisik pada tanaman yang rentan. Artinya jangan sampai nanti ketika hujan turun disertai dengan angin kencang, tanamannya roboh ya. Jadi untuk menghindari kerusakan akibat angin kencang, maka berikan dukungan fisik pada tanaman yang rentan tadi. Bisa diberikan penyangga atau juga bisa mengikatnya pada sebuah kayu ya, agar tanaman bisa tetap berdiri kokoh. Ini sangat penting ya Sobat Mamel untuk tanaman yang masih terlihat muda dan lambat pertumbuhannya. Jadi jangan ketika nanti dia terkena angin kencang itu roboh, patah ya, karena kan masih muda, tanamannya akhirnya rusak, bahkan bisa gagal tanam kalau seperti itu ya. Terakhir yang ke-8, cegah erosi tanah. Nah, untuk kalian sahabat Mamel yang memiliki taman ya, buat penghalang di sekitar tanaman untuk mencegah erosi tanah akibat air hujan tadi. Pastikan penghalang yang dibuat tadi tidak mengakibatkan genangan air yang dapat merugikan pertumbuhan tanaman. Nah, sedangkan untuk tanaman yang menggunakan pot ya, jadi pastikan media tanam yang digunakan ya di dalam pot itu tidak berlebihan. Jadi tidak nanti ketika hujan turun itu lebat, jadi media tanam itu berantakan nanti ke sekitar pot ya. Oke Sobat Mamel, selesai ulasan aku tentang tips merawat tanaman di rumah saat musim hujan ya. Ikuti tadi tips-tips yang aku sudah berikan ya, menjaga kesehatan tanaman di rumah baik selama musim hujan. Nah, ikuti tadi langkah-langkahnya untuk memastikan tanaman tetap subur dan berbunga meskipun hujan turun dengan deras ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman dan orang terdekat kamu.
tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini. Terima kasih untuk sahabat Omel yang sudah subscribe. Follow juga IG ML Pelen. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.